Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita aturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah takrimul mar'ah fil Islam. Pemuliaan perempuan di dalam Islam. Artinya nasib perempuan dari masa ke masa berbeda-beda. Sikap lingkungan kepada perempuan juga demikian. Secara umum, ketika manusia hanya memperturutkan akal, dipengaruhi oleh kebutuhan biologis, maka pada kondisi seperti itu nasib perempuan adalah menjadi korban. Padahal di dalam penciptaannya di depan Allah Ta'ala itu memiliki nilai sama. Cuma sikap sebagian pihak semata mengikuti kepentingannya sering tidak selaras dengan yang Allah kehendaki. Berkaitan masalah surga, Allah menjadikan perempuan dan laki-laki sama. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diberikan tempat tinggal oleh Allah Ta'ala di surga Firdaus. Penyebutan orang beriman ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau begitu sama. Di lafaz yang lain, al-muslimun wal muslimat atau al-mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin yang laki maupun mukmin yang perempuan sebagiannya itu sebagai mitra saling tolong pada sebagian yang lain. Namanya saling memiliki kemampuan yang seimbang, sehingga nanti akan serasi bagaikan nafas. Dari situ jelas Allah samakan. Di kesempatan yang lain lagi, az-zakirunallaha waz-zakirat. Laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, demikian juga para perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Maka pada sisi
balasan di sisi Allah adalah sama. Maka dengan demikian Islam, terutama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai yang terakhir, itu ketika memberikan kedudukan kepada perempuan berada pada kedudukan yang semestinya. Kalau Allah menyamakan laki perempuan di surga, Islam pun juga demikian, nggak ada bedanya. Cuma sebagian dari pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri itu sering menjadikan perempuan sebagai korban. Karena ketika manusia itu dibiarkan hanya menggunakan akal dan kebutuhan kehidupannya, itu nanti akan memberlakukan hukum rimba yang kuat menguasai kepada yang lemah. Padahal masing-masing itu memiliki kekuatan dan kekurangan di bidangnya. Entah laki-laki punya kekuatan tertentu dan kelemahan tertentu, perempuan juga sama, memiliki kekuatan tertentu juga kelemahan tertentu. Yang masing-masing itu adalah saling melengkapi. Kelebihannya laki-laki untuk menutupi kekurangannya perempuan, kelebihannya perempuan untuk menutupi kekurangannya laki-laki, sehingga ketika bermitra nanti serasi. Sekarang kita lihat bagaimana perlakuan sebagian pihak kepada perempuan. Tradisi orang musyrik menjadikan perempuan pihak yang amat sangat dihinakan. Salah satu dari mereka ketika ada yang bulanan, haid atau semisal, itu tidak boleh berada di rumah, tetapi ditempatkan di pekarangan belakang jauh sana, diberikan rumah-rumahan. Disitulah mereka menghabiskan masa haid. Apabila sudah habis, mereka mencari kotoran hewan. Ketika ada hewan lewat, lalu dilempar dengan kotoran itu, dikatakan sekarang haidnya telah habis, wis digondol ke hewan. Setelah itu boleh pulang. Jelas dihinakan. Yang lain, salah satu dari mereka diberitahu istrinya melahirkan anak perempuan. Dhalla wajhu muswadan wa huwa kadhib. Langsung berubah suram wajahnya dan duka, karena saking merasa hina ketika bayi yang ditunggu ternyata perempuan. Akhirnya mengasuhnya dengan penuh kehinaan atau mengubur hidup-hidup. Nah, dikorbankan seperti itu. Termasuk juga gaya Yahudi sama. Selama mereka masa haid, makan bareng nggak boleh, dan hal yang semisal. Nah, sementara dalam Islam itu ternyata amat sangat beda sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan orang-orang dari luar Islam ketika mereka melihat tradisi mereka sendiri, lalu membandingkan dengan sikap Islam kepada perempuan. Sekarang kita baca sebuah pembahasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu, judulnya telah kita sampaikan di atas. Nah, beliau menjelaskan, laqad karramal Islam al-mar'ata, bahwasanya Islam betul-betul memuliakan perempuan. Bi an ja'alaha murabbiyatan lil ajyal, di mana Allah menjadikan perempuan itu sebagai pendidik, pembimbing, pengasuh untuk terciptanya generasi pilihan. Berarti apabila ada tokoh yang sangat hebat,
dia tidak muncul sendirian. Ada di baliknya pihak yang mengasuh, mengantarkan menuju kepada kesuksesan. Siapa? Ibunya, bukan bapaknya. Makanya kalau ada seorang tokoh derajatnya setinggi langit, pengasuhnya dia yang mengantarkan. Bila tidak ada pengasuhnya, nggak mungkin dia akan terhantarkan punya pangkat setinggi langit. Kalau gitu, perempuan itu sebagai fondasi. Bisakah rumah kokoh tanpa fondasi? Bisakah tanpa ibu ada bayi? Bisakah bayi tumbuh kembang dengan baik tanpa ibu? Kalau bisa jijal, ibu meninggal sing ngopeni Pak ngopen kempeng jempulan sikil ngaten iki. Gak bisa, itu fondasi itu. Makanya kalau begitu diberikan kedudukan yang sangat tinggi sekali. Warabata solahal mujtama bisolakiha, dan Islam mengaitkan bagusnya masyarakat itu ditinjau bagusnya perempuannya. Bila perempuannya baik, masyarakatnya baik. Bila perempuannya jelek, masyarakatnya jelek. Lihat Nabi Ismail yang luar biasa. Siapa yang mengantarkan? Bapaknya Nabi Ibrahim? Bukan. Ismail si kecil bersama ibunya berdua ditinggalkan di bawah pohon, dibekali 2 padah, tinggal pergi. Kehidupan sehari-hari, detik demi detik menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, minggu, bulan, tahun, puluh tahun, itu ibu mutlak. Akhirnya Nabi Ismail meninggal, si Nabi Ismail menikah, si ibu meninggal. Nabi Ibrahim baru kunjung, gak ketemu anak, gak ketemu istri, tapi ketemu menantu. Kunjung yang kedua sama, ketemu menantu yang kedua. Setelah yang pertama gak bisa dibenahi, lalu ganti yang kedua, baru lurus. Ketemu yang ketiga, baru ketemu Nabi Ismail, lalu diajak membangun Ka'bah. Ibu yang mengantarkan, bukan Nabi Ibrahim. Dan ternyata masyarakat yang dibangun oleh Nabi Ismail bersama sang ibu luar biasa. Ibrahim nggak ada di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya bagusnya masyarakat itu ditinjau pada bagusnya peran seorang ibu. Maka apabila ibu itu menjadi madrasah buat anaknya dengan cara ibu tinggal di rumah, disitulah belajar, maka nanti masyarakat adalah baik. Tapi apabila ibu sudah keluar bersama bapak bersaing, akhirnya anak diasuh oleh mereka sebatas sebagai bukan pengasuh asli, mbuh piye sepate, ndak tahu nanti apa yang terjadi. Makanya wa faradu 'alaiha al-hijabah. Islam mewajibkan kepada perempuan untuk menutup aurat, liyahfadhuha minal asyram, supaya terjaga dari kejelekan, wa yahfadhu al-mujtama, dan terjaga masyarakat min supuriha, dari bukaan aurat. Perempuan itu dimuliakan karena Islam atau karena kecantikan? Perempuan dimuliakan karena Islam atau karena kecantikan? Karena Islam. Bila karena kecantikan, justru perempuan akan dihinakan. Justru apabila dengan kecantikan Islam, perempuan malah dihinakan. Kenapa? Bila perempuan itu cantik, pasti digoda dan dikorbankan. Yang nasibnya bagaikan habis manis sepah dibuang. Cantik dikejar, dirayu-rayu, dimanfaatkan sampai habis kecantikannya. Setelah itu
buang cari yang lain. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Itu kalau cantik itu akan dihinakan, akan dihisap. Kalau elek wis dinyek sejak dari awal. Justru malah mending perempuan sing nggak cantik. Kenapa? Wis nggak kedomok uang, itu malah mending. Tapi ternyata dengan Islam itu malah mulia, dengan diperintahkan nutup aurat dengan cara berhijab. Lek ayu nggak diketahui oleh orang sehingga tidak dihisap, bila jelek tidak diketahui orang sehingga tidak dihinakan. Ketika dia berdandan yang rapi, semua orang itu hormat, cantik atau tidak cantik. Tak kira elek banu ayu, tak kira ayu jebule elek, malah ngati-ngati. Itu hikmahnya orang itu berhijab. Makanya siapa-siapa yang pengen dirinya terjaga, tutupi. Jangan sampai cantik dimanfaatkan, dihisap madunya, habis dibuang, bila jelek nanti akan dihinakan. Tapi dengan ditutup nanti akan sungkan kabeh. Memang Allah menjanjikan demikian. Yu'rafna wala yu'dzaina. Mereka dikenal sehingga dihargai, sehingga mereka tidak diganggu. Ya tadi, andaikan ayu nggak diganggu orang, andaikan elek nggak dihinakan orang. Dengan penampilan yang mulia dari jauh mengesankan hormat. Karena mengatakan jelek ya nggak wani, babe karo mengatakan ayu juga nggak berani. Akhirnya nanti akan terjaga dengan cara seperti itu. Itu Islam menjaga perempuan adanya hijab. Dirinya terjaga, masyarakatnya juga terjaga. Wal hijabu yubqi al mawaddata wa rahmata baina zaujaini. Perempuan itu apabila dihijabi menyebabkan rasa kasih sayang suami istri nanti akan langgeng. Farajulu indama yara imra'atan ajmala min zaujatihi. Ini permasalahannya. Bila laki-laki melihat perempuan lebih cantik daripada istrinya, tasu'u al-ilaqatu bainahuma, akan jelek hubungan dari keduanya. Warubama yu'ati dzalika ilal firaq, yang terkadang itu bisa mengantarkan kepada perceraian. Nyawang bojone cebleh, nyawang wong liya menarik, wis jagone lali omah. Kluruk nek kono, kluruk nek kono, sing nek omah ditinggalkan blas. Jadi PLO, napa PLO? Pria lali omah. Sementara nek kono apakah akan mendapatkan yang lebih cantik, lebih baik, lebih berakhlak, lebih mulia? Belum tentu. Karena hanya mengejar indahnya gunung ketika dipandang dari jauh. Indahkah gunung dipandang dari jauh? Pasti. Ketika didaki, buktikan sendiri. Nah, bila sudah begitu, ketika nanti pulang geger. Yang di rumah merasa ditelantarkan, yang pergi enggak mendapatkan yang dikejar. Ketika sudah terbuang, pulang ke rumah, sampai di rumah enggak diterima, loh, geger kan. Makanya dengan dihijabi, sehingga laki-laki ketika memandang ya nyawang bojone dewi, sehingga dia menjadi wanita yang paling cantik. Kenapa? Memang nggak ada saingannya. Nah, itu ternyata malah bisa mengekalkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Waqad warada dzikrul hijab fil Quran, dan ternyata telah datang peraturan untuk menutup aurat, adanya hijab yang ada di Quran. Sebagaimana surah Al-Ahzab yang ke-59 Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu,
kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada para perempuan dari keluarga orang-orang yang beriman, entah perempuan itu ibu-ibu mereka, perempuan itu istri-istri mereka, perempuan itu anak-anak perempuan mereka, perempuan itu bibi-bibi mereka, atau siapa, Nabi beritahukan kepada mereka, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, supaya mereka mengelurkan jilbab mereka menutup sekujur tubuh mereka. Jilbab sama kerudung benten apa sami? Perempuan ketika berada di dalam rumah itu sudah menutup aurat yang ada di dalam rumah dari pundak ke bawah. Ketika keluar rumah, yang namanya jilbab itu adalah kain menutup yang menutupi ujung kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Bila hanya dikenakan nutup kepala, mungkin memanjang ke bawah, itu namanya khimar, artinya kerudung. Sehingga yang diperintahkan di sini adalah tertutupnya sekujur tubuh. Kalau jilbab itu sepotong kain sudah nutupi semuanya, kalau belum berarti ada potongan bawah, potongan tengah, lalu penutup kepala. Sehingga apabila sudah begitu, semuanya dinamakan sebagai penutup aurat. Namanya jilbab, satu kain menutupi sekujur tubuh, atau kerudung bersama paketnya. Standarnya itu 3 potong, rok ke bawah, baju kurung, lalu kerudung. Itu ketika diberi nama total, itu jilbab, yaitu kain yang menutup sekujur tubuh. Nah, di sini ternyata mereka diperintahkan untuk nutup aurat. Alat penutup auratnya namanya jilbab boleh, namanya rok, baju kurung, kerudung juga boleh. Ujung-ujungnya adalah sekujur tubuhnya itu aurat, maka tertutup. Zalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Dengan cara begitu mereka dikenal sebagai orang yang punya kemuliaan. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Allah berfirman, innama tujazzauna ma kuntum ta'malun, kamu dibalas sesuai dengan amalmu. Nah, karena mereka itu menjaga diri, maka Allah pun juga memperkenalkan ini loh orang yang menjaga diri, maka kenalilah. Akhirnya fala yu'dana, mereka tidak diganggu. Cantik nggak dirayu-rayu karena wong liya gak roh, elek juga nggak dinyek. Kenapa? Mereka juga tidak tahu. Nah gitu mulianya jilbab. Ini luar biasa pemuliaan Islam kepada perempuan. Demikian juga ketika berjalan jangan sampai kakinya menimbulkan fitnah. Ketika bersuara jangan sampai suaranya menimbulkan fitnah. Ketika keluar rumah keberadaannya juga jangan menimbulkan fitnah, maka dibutuhkan yang namanya nutup hijab dan pendamping kemana dia pergi, apalagi safar. Ketika nggak punya kepentingan supaya mereka berbetah tinggal di rumah, kan Allah berfirman, wa qarna fi buyutinkun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini bentuk pemuliaan Islam yang luar biasa. Yang lain-lain tentunya masih banyak, soalnya nanti kita lengkapi. Sekarang kita lihat persaksian dari pemantau luar Islam. Takulu Azaimatu Al-Alamiyah, berkata seorang tokoh internasional namanya
Ane Bizan. Ane Bizan. Apa katanya ketika mengomentari tentang Islam? Kathiron ma yaridu alayya, kathiron ma yaridu ala fikri. Terlalu sering datang di pemikiranku. Itu hasil perenungannya, lalu disimpulkan. Annal marata fi dhillil Islam aktsaru khuriyatan min ghairih. Bahwasanya perempuan di dalam naungan Islam itu lebih banyak merdekanya daripada perempuan selainnya. Sampai di negeri barat yang terkenal orang disilahkan maju karena ada sistem emansipasi, persaingan global, sehingga seolah laki-laki perempuan setara dengan laki-laki, tapi kenyataannya perempuan semakin begitu semakin dihinakan. Kenapa? Kiprahnya butuh laki-laki, laki-laki ketika mengajak dia berkiprah pasti akan dimanfaatkan. Nah begitu, kiprahnya butuh laki-laki, ketika laki-laki menjadi mitra kiprah pasti akan menghinakan. Kenapa? Karena dia orang namanya orang itu berbisnis, mikirnya itu mikir apa? Mikir untung. Tapi ketika perempuan bermitra dengan laki-laki itu suaminya tidak berpikir bisnis tapi berpikir tanggung jawab. Karena dia punya tugas ku angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga kaummu dari api neraka. Jadi begitu. Jadi di negara barat perempuan yang ingin maju mengejar kemajuan laki-laki itu pasti tidak bisa mandiri, pasti butuh kepada laki-laki, dan laki-laki ketika diajak bermitra dengannya pasti berpikir bisnis apa yang saya ambil manfaat dari dia. Beda, mitra itu adalah si suaminya, mitra itu bapaknya, mitra itu pamannya, mitra itu kakeknya, mitra itu saudara laki-lakinya. Mereka akan berpikir pemimpin bertanggung jawab karena perintahnya jelas, ku angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ternyata perempuan di alam yang kayak begitu justru semakin menjadi korban. Tetapi dalam Islam tidak. Ternyata dia banyak tinggal di rumah, ketika bermitra dengan laki-laki itulah suaminya. Dan yang dipilih yang bisa mewujudkan perintah Allah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka dengan pertimbangan ini perempuan di dalam Islam betul-betul maju, tidak bisa disaingi oleh perempuan yang bebas. Fal Islamu yuhmi hukukul mar'ah, maka Islam itu menjaga akan hak-hak perempuan. Minal adiyan al-khura, daripada agama lain. Alati tukhtiru ta'addudaz zaujat, di mana di agama lain itu melarang laki-laki untuk memiliki istri double. Wa ta'alimul Islam binisbah lil mar'ah, sementara pengajaran Islam bila berkaitan dengan perempuan aktsaru adalatan, ternyata adilnya lebih banyak. Wa tamanu li khuriyati, dan lebih menjamin kemerdekaannya. Fa bainama lam tanal al mar'u haqqal milkiyah fil injil tiro, maka ketika perempuan tidak mendapatkan hak kepemilikannya di negeri Inggris, illa muntasina sanatan faqat, kecuali mereka baru mendapatkan sekitar 20-an tahun yang lalu. Fa inana najitu anna Islam, maka sesungguhnya kita menjumpai kalau Islam qad asbatalaha hadzal haqq, telah mengokohkan hak perempuan ini mundul lahdhah al-ula, semenjak masa pertama. Kapan? 14 abad yang lalu. Bukan 20 tahun yang lalu, tapi 14 abad yang lalu. 20 ya hitungan siji loro telu papat lima nganti 20. Tapi kalau abad 1400 tahun yang lalu, satu abad itu 100 tahun.
20 tahun itu hanya seperlimanya satu abad. Sementara Islam sudah, gak karuan. Itu baru dikatakan mereka negara modern itu masih akhir-akhir saja. Tentunya itu semuanya diantara sebabnya itu adalah karena terbukanya era informasi ketika semakin mereka itu semakin tahu bagaimana profil Islam di negerinya, mereka tahu ternyata lebih maju. Dari situlah akhirnya mereka merubah peradaban. Akhirnya bila kita lihat di Eropa, ternyata mereka malah semakin berpeluang untuk berbondong-bondong masuk Islam. Buktikan saja di negara kafir yang bebas. Ketika mereka semakin menikmati kebebasannya, katanya betul-betul bebas, tetapi kenyataannya mereka malah terjun bebas. Sama enggak? Menikmati kebebasan sama terjun bebas. Kenapa menikmati kebebasan? Jerai meraih kenikmatan, tapi terjun bebas kecemplung jurang, remek mate, pangan ulo. Beda kan? Menikmati kebebasan sama terjun bebas. Nah, sementara Islam itu sudah luar biasa, jadi pelopor. Wa inna minal iftira ayyukola, termasuk berita bohong bahwa dikatakan innal Islam ya'tabirun nisa mujaradin minaruh. Apabila ada sebuah ungkapan Islam itu adalah menjadikan perempuan itu adalah makhluk tanpa roh, artinya itu menghinakan total, maka tuduhan itu adalah kebohongan yang bersifat total. Watakulu aidon, si pengamat tokoh perempuan internasional mengatakan yang kedua, mata wazanna al umuro bil kistos, bila kita mau menimbang dengan adil, bikistosil adli al mustaqim, dengan timbangan yang lurus dan adil, zaharolana, akan nampak jelas buat kita, anna ta'adudaz zaujat al islami, sesungguhnya dibolehkannya laki-laki nikah double, alladzi yahfadu wa yuhmi wa yughatti wa yaksu an-nisa, di mana di situ akan terjaga, akan ternaungi, diberikannya pakaian, makan buat perempuan, itu arjahu waznan minal bigha, lebih mulia daripada adanya pelacuran al-ghurbi gaya barat. Alladzi yusmihu bi ayyati khadrajul imra'atan, bahwasanya peradaban barat membolehkan laki-laki untuk mengambil perempuan sembarangan, limahdi isbah syahwati, semata untuk menyalurkan syahwatnya, summa yakdibu biha ila syari mata qadha minha autarahu, ketika telah selesai maka mencampakkan perempuan di pinggir jalan ketika hajatnya itu sudah nggak mengundang lagi. Jadi ketika tradisi akal melarang laki-laki untuk nikah double, tetapi mereka mengizinkan untuk menyalurkan syahwat double. Sehingga apabila orang itu menyalurkan syahwat double, itu tidak ada ikatan nikah. Sementing mau sama mau selesai, sudah. Dampak berikutnya ditanggung dewi-dewi. Bahkan perempuan apabila diajak mitra seperti itu, ada masanya habis. 50 sudah tidak haid, sudah hasrat turun, semakin lama semakin menurun, setelah itu nanti akan dicampakkan. Sehingga tadi nasibnya bagaikan tebu, habis manis sepah dibuang. Lihat kondisi di Eropa. Di pinggir jalan itu banyak perempuan yang nasibnya tersia-sia. Padahal ketika dilihat sejarahnya, di masa mudanya mereka itu adalah bintang idola. Semua laki-laki pasti mengejarnya. Ketika sudah tua, gak ada yang ngurus. Suami, ya mana suaminya? Anak, mana anaknya? Karena selama muda hanya jual badan, hanya dihinggapi kumbang.
kumbangnya pergi, dia pun juga nggak mau berisiko ngurus anak. Makanya ketika tua, siapa sih ngurus? Gak ada. Ya beda dengan Islam. Ketika membolehkan poligami, ini Islam itu memberikan solusi. Kan orang berpoligami itu ada hal-hal yang menuntut konsekuensi. Makanya minimal ada 3 modal yang dibutuhkan laki-laki poligami. 1, mampu. 2, butuh. 3, maslahat. Bila 3 itu dipenuhi, insya Allah nanti maslahat. 3 dipenuhi, maslahat. Pertama, mampu. Ya mampu hartanya, mampu fisiknya, mampu keadilannya. Itu wilayah mampu. 2, butuh. Artinya bila tidak nikah double mungkin dia zina, sehingga butuh untuk penjagaan diri. Yang ketiga, maslahat. Kan nggak semua perempuan itu mau dimadu, nggak semua perempuan itu mau berpikir hidup untuk maslahat. Yang justru sering banyak dipikir adalah bila butuh saya memiliki sebuah pegangan, tuangkan isi gelas dia di gelas saya, pegang gelas saya, buang gelas dia. Napa niku maknane? Kalau butuh saya, tuangkan gelas dia, isinya di gelas saya, pegang gelas saya, buang gelas dia. Lek butuh aku, cerai dia. Berpotensi itu yang banyak terjadi. Yang betul-betul itu memang ta'awun itu jarang dijumpai. Makanya untuk menata namanya maslahat, nggak semua itu mampu mengelola. Ternyata bolehnya poligami dalam Islam itu bersyarat. Sehingga dengan demikian, apabila dianggap oleh perempuan poligami itu merendahkan, ternyata perempuan nggak banyak direndahkan. Kenapa? Karena laki-laki bila poligami terpenuhi syarat. Bila tidak terpenuhi, perempuan kan nggak jadi korban kan. Nah, sementara kalau di Eropa, di negara barat, di negara kafir, nggak ada pemikiran itu. Butuh jima, bayar, selesai. Butuh jima, bayar, selesai. Piye nasibnya mbuh? Beda. Sementara apabila laki-laki telah terpenuhi 3 poin, apa tadi 3 poin tadi? 1, mampu. 2, butuh. 3, maslahat. Mampu tadi apa perinciannya? Mampu hartanya, mampu kemampuan kebutuhan keluarga, nikah itu punya mana jima. 3, mampu keadilannya. Ini nggak banyak orang yang mampu seperti itu, sehingga nggak banyak laki-laki yang poligami. Sehingga dengan demikian perempuan nggak banyak jadi korban. Tapi kalau di Eropa butuh jima, bayar, selesai. Sementara ketika itu dinikahi, itu adalah punya program maslahat, akan terpenuhi hak-hak perempuan, sejak makannya, pakaiannya, rumahnya, pergaulannya, yang ada perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Maka dengan pertimbangan yang seperti ini komentar dari perempuan tokoh internasional, ternyata Islam itu luar biasa. Tidak menjadikan perempuan itu menjadi korban. Inilah sebuah gambaran bahwasanya Islam amat sangat menghargai kepada perempuan. Tapi lanjut, berkaitan masalah ini banyak sekali dalil-dalil entah Quran maupun Sunnah memberikan keterangan kepada kita bahwasanya kewajiban untuk menghargai perempuan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita baca beberapa ayat dulu. Pertama, nukilan surah ayat yang ke-49. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha.
Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang Ia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u inatha, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki adanya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak itu laki-laki. Berkaitan dengan fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih, maka sesuatu yang disebutkan di awal lebih mulia daripada yang disebutkan yang terakhir. Yang namanya juara terbaik itu juara pertama atau juara kedua? Atau juara ketiga? Atau juara harapan? Ben nglamun kabeh, ngoten nggih. Juara harapan ben nglamun kabeh. Namanya juara mana yang terbaik? Ya satu, disebutkan pertama kali satu. Nah ternyata ketika Allah menyebutkan yang namanya anak laki-laki dan perempuan, itu disebutkannya perempuan yang pertama kali. Dipandang dari sisi fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih, Allah menjadikan perempuan punya kelebihan yang laki-laki tidak memiliki, yang dari situ nanti akan memiliki maslahat yang dominan. Di antaranya adalah semua generasi bisa dibilang itu dari perempuan kabeh. Walaupun laki-lakinya memiliki hak tentang pemilik anak, tetapi andaikan nggak ada perempuan, kapan laki-laki punya anak? Nah begitu, nggak mungkin kan? Itu pasti melewati rahim perempuan. Maka itu disebutkan yang lebih pertama kali. Berikutnya sebuah surah dari surah An-Nisa, ayat yang ke-19, berkaitan masalah hak harta. Kalau di pihak tidak Islam, perempuan dianggap harta. Di dalam Islam merdeka dan diberi harta. Jauh kan? Jadi di dalam Islam perempuan itu adalah bukan harta tapi diberi harta. Tapi pada pemikiran kafir perempuan itu adalah harta dimiliki dan tidak punya harta. Kenapa? Karena dirinya pun juga harta. Berarti gelasnya dikelaskan budak kalau begitu. Bisa dijual. Bisa dijual. Di dalam Islam tidak. Dia merdeka dan diberikan harta. Sebagaimana berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum anta lisunisa akarha wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai orang yang beriman, tidak halal buat kalian untuk mewarisi perempuan dengan paksa. Dan kamu jangan menghalangi mereka yang tujuanmu untuk merampas harta yang mereka miliki. Di dalam tradisi jahiliyah, perempuan itu ketika dinikahkan bergantung dengan walinya. Walinya mengizinkan dinikahkan, walinya nggak mengizinkan, enggak. Apabila dinikahkan dan nanti mendapatkan mahar, itu walinya yang mendapatkan mahar. Kalau begitu perempuan itu bisa dipahami sebagai cacing, hanya umpan untuk menangkap ikan. Jadi korban. Di keluarga sendiri tidak dihargai, di keluarga orang lain pangan, korban kan? Di keluarga sendiri nggak dihargai, di keluarga orang lain dipangan. Kenapa? Dijadikan umpan ketika mancing. Dan nanti apabila suaminya mati, perempuan ini adalah milik keluarga suami.
bukan kembali milik keluarganya. Maka keluarga suami akan memiliki total. Mungkin salah satu dari mereka akan menikahi tanpa mahar. Lek pancen ayu menarik dinikahi tanpa mahar, bila tidak ada yang tertarik kemudian dinikahkan, mahar ia tarik. Jika perempuan tak mendapatkan, lebih jadi korban lagi. Dan ketika keluarganya mati, gak dapat warisan. Nah, maka Islam telah datang itu ternyata mengkritisi semuanya. Akhirnya di sana ada solusinya, namanya hak waris. Walaupun itu 2 berbanding 1, tapi sebenarnya perempuan itu haknya lebih gede. Laki-laki dapat 2, laki-laki perempuan dapat 1. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan. Asli nih gede mana ini? Gede sing 2 atau gede sing 1? Gede sing 1. Karena 1 dipek dhewe. Punya suami jadi tambahin nafkah. Laki-laki dapat 2 didum. Nggih ngopeni awake, nggih ngopeni anak bojone, nggih ngopeni sapa sing jadi perwaliannya, nggih ngopeni wong tuane, entek. Lah perempuan dapat 1 dipek dhewe jadi ditambahi. Ayo gede ndi? Loro karo 1. Cek gede 1. Gak podo karo matematika. 2 sama 1 banyak mana? Kata ilmu matematika banyak 2. Tapi kata ilmu waris banyak. Sing sijinya apa? Entuk 1 dipek dhewe, sik ditambahi nafkah dari suaminya. Mungkin dia punya anak-anaknya gati nyaosi ibuke. Loh, tambah akeh kan? Kira-kira pantese anakku nyaosi ibuke apa nyaosi bapake? Yo nyaosi bapak yang ngisin-ngisini, oh bapak sing golek dhuwit dadi caosi, ngoten nggih. Ibunya yang banyak mendapatkan pemberian dari anak. Ini kepemuliaan di dalam Islam. Ketika ada orang itu tanya, kepada siapa sih berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Lo 3 kali. Ditambah lagi dari suami, selain memberikan nafkah, ditambah yang lain harus mempergauli yang baik. Yang Allah perintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergauli keluargamu dengan baik. Bahkan karakter suami jempolan. Napa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu siapa? Yang paling baik kepada istrinya. Kalau kamu jadi suami baik, dilomba dengan saya, kebaikanmu nggak iso ngungkuli saya. Kalau begitu, cara berbuat baik kepada istri, lihat profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu ketika ada kasus keluarga, tidak ada penyelesaiannya pakai pukulan, walaupun suami memukul itu boleh. Tetapi suami yang baik cukup sampai di lisan. Nabi tidak pernah memukul. Cukup sampai di lisan saja. Makanya ketika ada orang itu mengadu, wah perempuan era dipukul ya nggak manut-manut. Akhirnya ya wes lah ngono. Nggak berapa lama Nabi digeruduk banyak perempuan. Nyapa? Masing-masing mengadu, saya dipukul, saya dipukul, saya dipukul. Apa kata Nabi? Mereka sing mukul kepada istri bukan orang yang terbaik. Kenapa? Nggak cukup pakai lisan menyelesaikan. Itu nanti akan menenteramkan hati. Kalau pakai pukulan itu namanya pemaksaan. Njobone ketok terbentuk tapi jerone remek. Napa contohnya? Bagusnya lewat pemukulan itu napa? Produk pandi. Apike lewat pemukulan. Apik jabone napa? Tutuki, tapi asline bakar tutuk memet. Makanya pendidikan melewati filosofisnya pandai tidak dari Islam. Pendidikan Islam menyentuh hati, nanti akan merubah perilaku. Gak ada yang dipukul. Andaikan pemukulan cukup pakai lisan. Loh, ini mulianya perempuan di dalam Islam.
Nah, beda dengan perilaku yang tidak islami. Berikutnya kita membaca hadis masalah itu, tentang fadilah orang tua yang punya anak perempuan ketika dia mengurus dengan baik. Akan saya bacakan beberapa hadis. Man ala salasa banatin, mana saja orang tua yang mengasuh, membimbing, mendidik, mentarbiyah 3 anak perempuannya, wa attabahuna, mendidik adabnya dengan baik, wa zawwajahuna, menikahkannya dapat suami yang baik, wa ahsana ilaihina, dan mempergauli dengan baik, falahul jannah, maka baginya surga. Hebat betul, luar biasa. Jadi fadilah orang tua yang memiliki anak, dia mendidik adab dengan baik, mempergauli baik, tiba saatnya menikah dicarikan suami yang baik, balasannya surga. Kira-kira modalnya banyak enggak? Ya banyak no ya. Untuk bisa mendidik ya butuh orang tua berpendidikan. Nah, sekolah tinggi paling bayarnya akeh. Untuk menikahkannya ya butuh pahitan, biaya nikah banyak enggak kira-kira? Banyak. Sampai ada perbincangan, kamu kok berani hendak menikahi anakku, wani ngewai mahar piro? Iya, calon mertua nantang. Calonnya mantu mengatakan, loh panjenengan ngersakaken kula nyaosi mahar pinten? Bagi ditantang malah kering lagi. Wani piro? Jenengan ngersane pinten? Loh, jenenge kan luar biasa lah. Pomo 150 juta. Loh, lah panjenengan ngopeni anak kecil nganti gede niku cukup nggih biayane 150 juta. Wong 1 miliar mawon kula purun. Oh, iki jan mantune luar biasa nggih. Mantune luar biasa. Dari gambaran di atas, mahal biaya mendidik anak, menyekolahkan anak, mahal. Apalagi mendekati musim-musim masuk sekolahan, kira-kira biaya pendaftaran pondok pesantren sing ketok maju pinten? Uang pangkali pinten? Boten sebatas 5 juta, iso 60 juta. Kadang 5 juta aja njaluk korting lho nggih. Iki 60 juta. Jenengan angkat tangan boten, yang rono anakku tak sekolah nih, angkat tangan ayo. Pemanek paling mek 1 loro paling nang. Rata-rata ramani. Ini memberitahu kepada kita tuh mahal. Makanya itu ketika mau mengerjakannya balasannya surga. Apakah itu kesempatannya yang dididik itu hanya anak perempuan saja? Ternyata tidak. Kalau salah seorang akhwat di lafaz yang lain 3 saudara perempuan. Atau salah sobanat atau 3 anak perempuan. Atau ibnatan atau 2 anak perempuan. Atau ukhtan atau saudara 2 saudara perempuan. Itu beberapa lafaznya. Abu Dawud sahih. Berikutnya, man ala salasa banatin yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa yarfuqu bihin fahuwa fil jannah. Siapa sing ngurus kepada 3 anak perempuan, ia siap jadi kafil, penanggung jawab. Wa yarhamuhunna, dan menyayangi. Wa yarfuqu bihin, dan lembut. Fahuwa fil jannah, maka orang tua kayak begitu di surga. Gitulah nasib perempuan di dalam Islam betul-betul sangat dimuliakan. Faqala ya Rasulullah, wasnain, kalau 2 kata donana anak insanan laqala wahida. Jawab Nabi, ya 2. Sehingga si penanya menyimpulkan, andaikan ada yang tanya 1 dijawab juga iya. Karena intisarinya itu bukan jumlah, tapi intisarinya
ngerti tugas, siap melaksanakan dengan benar. Siji ya diopeni, loro ya diopeni, telu ya diopeni, pira-pira ya diopeni, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selusin karo tengah lusin ya diopeni kabeh. 3 itu menggunakan bahasa standar, bisa naik bisa turun. Intinya bukan jumlah, intinya adalah rasa penghargaan dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Gitulah kurang lebih terpapar kepada kita semuanya. Ternyata nasib perempuan di dalam Islam betul-betul dimuliakan, nggak sama dengan agama Yahudi, nggak sama dengan agama musyrik, tidak sama dengan nasib perempuan di masa jahiliyah. Maka daripada itu, kepada laki-laki penuhi etika Islam untuk memuliakan perempuan, baginya surga. Yang kedua, bagilah buat perempuan di dalam Islam sangat dimuliakan, sehingga nanti akan menyemangatinya untuk mendidik generasi, sehingga dengan demikian nanti akan terjadi mitra kerjasama yang kompak. Suami menghargai istri, istri kerja keras untuk mendidik generasi. Itulah tahun kerjasama yang sangat luar biasa. Memang keluarga media untuk membangun peradaban lewat tumbuhnya anak-anak. Bapak apabila generasi muda sudah generasi pilihan, yang tua mati, maka akan menjadi pengganti-pengganti yang luar biasa. Disitulah cara untuk merubah wajah peradaban lewat pendidikan keluarga. Islam telah membimbing semuanya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya insyaallah bisa kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.